Kau dengan negara tetangga kita, negara Indonesia. Macam Indonesia, dia punya ini menjadikan satu yang sangat tidak adil untuk kita. Macam di Indonesia, dia ada 300 juta population. Saya ulangi, ini kekuatan kita. Yang menjadi krisis dunia sekarang adalah pangan dan energi. Itu solusinya ada di Indonesia. Hey, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Dunia selalu berbicara tentang persaingan sengit di arena sawit global. Indonesia dan Malaysia sering disebut sebagai dua raksasa yang bertarung seimbang. Tapi fakta di lapangan justru menunjukkan ironi yang cukup memalukan saat ekspor sawit. Malaysia mengalami tekanan dan stok CPO mereka menumpuk. Berbagai analis mulai mencari penjelasan. Ada yang menyebut permintaan melemah, ada yang menyalahkan kondisi pasar global. Namun semakin banyak pengamat yang mengakui satu fakta penting. Arah pasar sawit dunia kini sangat dipengaruhi oleh Indonesia. Mengapa? Karena Indonesia tidak hanya menjual sawit ke luar negeri, Indonesia juga menyerap jutaan ton CPO untuk program biodiesel. Kebijakan campuran biodiesel yang terus diperluas membuat pasokan sawit Indonesia ke pasar global menjadi lebih ketat. Akibatnya, harga dunia tetap terjaga dan pasokan global ikut terpengaruh. Di saat banyak negara hanya mengikuti arus pasar, Indonesia justru menciptakan arusnya sendiri. Produksi besar, konsumsi domestik raksasa, dan ekspor yang tetap kuat membuat posisi Indonesia semakin dominan dalam menentukan arah industri sawit dunia. Bahkan nilai ekspor sawit Indonesia pada 2025 melonjak tajam dan menjadi salah satu penopang utama perdagangan komoditas nasional. Masa kita ikutnya Malaysia nih? Yang punya sawit kita, yang punya karya kita ikutnya Malaysia. Kuala Lumpur lagi loh, kita banyak kita sawitnya ikutnya ke sana tuh gimana? Apapun berlaku, ianya kena dibincang secara bersama. Dan apa pun dilakukan oleh Indonesia sudah pasti ianya akan memberi kesan kepada keseluruhan rantaian, bukan saja kepada Malaysia dan di peringkat dunia. Sebab itu kita kena. Simpanan minyak sawit Malaysia meningkat kepada paras tertinggi dalam tempoh 5 bulan pada Mei 2026 susulan kejatuhan ketara ekspor komoditi itu. Bagaimanapun, firma penyelidikan Phillip Capital berpandangan prospek harga minyak sawit mentah kekal positif dalam jangka sederhana. Firma itu melaporkan inventori minyak sawit Malaysia meningkat 5.1% bulan ke bulan kepada 2.43 juta tan metrik pada Mei 2026. Peningkatan itu berlaku apabila ekspor minyak sawit menyusut kira-kira 14.5% kepada 1.11 juta tan metrik, iaitu paras terendah dalam tempoh setahun. Menurut firma penyelidikan itu, inventori yang tinggi tidak menjejaskan prospek positif harga minyak sawit mentah kerana Indonesia terus memberi tumpuan kepada dasar penggunaan biodiesel domestik. Perbincangan berhubung mekanisme pemusatan ekspor di negara jiran itu turut menambah ketidaktentuan dalam aliran perdagangan minyak sawit serantau. Andai kan bisa aku buka, dada aku buka, baca di dalam apa keinginan Bapak Presiden dan apa yang kami laksanakan. Itu 1 Juli B50 tahu bukan saja B50, kita mau menuju B100. Tapi ada tapinya, hati-hati. Jangan B50, B60. Kalau ini kami melihat di Brasil, kalau nanti harga CPO naik, kita lepas. Kalau perlu tinggal B10. Paham maksudku? Begitu turun harga dunia, kita tarik lagi sampai B70. Paham maksudku? Sehingga dolarnya udah bisa kita naik. Jadi kita mainkan dunia, kita mainkan lewat CPO. Politik luar negeri, politik ekonomi kita bisa kita mainkan lewat CPO. Oke? Kalau Brasil, harga gula naik, dia lepas gula. Harga gula turun, dia lepas etanol. Tahu yang kita lakukan? Kita mau etanol, bensin nanti kita gantikan dari etanol. Dan sekarang ini sementara berproses bensin dari CPO. Kalau itu yang terjadi, tidak ada ketergantungan Indonesia pada negara lain. Kita negara mandiri energi dan pangan. Stok minyak sawit Malaysia diunjurkan merosot 1% bulan ke bulan kepada 2.78 juta tan pada Februari 2026 dan anggaran penurunan ekspor sebanyak 20% bulan ke bulan dijangka lebih daripada mengimbangi pengeluaran yang rendah. Dan kita merasa aneh, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya,
Nampaknya Pak Prabowo tak puas hati dengan cara Indonesia menjual produk komoditi mereka. Produk komoditi ni termasuklah minyak sawit, nikel dan juga arang batu. Kita ambil lah contoh minyak sawit Dekat Indonesia ni sebenarnya mereka adalah pengeluar terbesar minyak sawit dan sepatutnya boleh kawal lebih banyak keuntungan harga dan juga aliran ekspor global. Cuba korang tengok pada OPEC. Kalaulah OPEC boleh mengawal harga minyak mentah, kemungkinan Pak Prabowo tertanya kenapa Indonesia tak boleh sedangkan mereka kawal lebih separuh share minyak sawit global. Reuters ada melaporkan yang ekspor komoditi utama Indonesia nanti akan disalurkan melalui syarikat khas di bawah Danantara yang dipanggil PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Dan pada pandangan Jakarta, langkah ini sangat penting supaya Indonesia tidak sekadar menjadi pembekal bahan mentah murah kepada dunia, sedangkan keuntungan besar banyak pergi kepada trader global dan juga pihak luar. Mereka nakkan Indonesia ada kuasa tawar-menawar lebih besar terhadap pasaran dunia, terutamanya dalam sawit, arang batu dan juga nikel. Yang Wan Menteri, kalau dulu kita ni nombor 1 dalam dunia lah sawit ni. Tapi hari ni kita dah keterbelakang dengan negara tetangga kita, negara Indonesia. Apakah punca-punca ini yang boleh menyebabkan kita terjatuh angka ke bawah daripada Indonesia? Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Dia pengeluaran kita ni, kalau kita tengok pada tahun 2013, kita mengeluarkan 19.5 juta metrik tan. Tetapi 10 tahun selepas itu, pada tahun 2023, kita mengeluarkan 18.5 juta metrik tan. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia, dia mengeluarkan 26.5 juta metrik tan pada 2013. 10 tahun kemudian dia mengeluarkan 46.5 juta metrik tan. Untuk pertama Yang Berhormat, berapa tan yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat-syarikat swasta, figure ni saya tak ada, tetapi apa yang saya boleh bagi ialah daripada 5.7 juta hektar ini, di sinilah kita mengeluarkan 18.5 juta. Tuan Speaker, Yang Wan Menteri, saya nak tanya Yang Wan Menteri, kenapa ianya boleh jatuh daripada negara lain? Jadi ketika ada yang masih menganggap persaingan sawit hanya soal Indonesia melawan Malaysia, mungkin mereka perlu melihat kenyataan yang lebih besar. Tetangga mungkin masih pemain penting, tetapi papan permainan kini semakin banyak ditentukan oleh langkah Indonesia. Karena di pasar sawit global hari ini, banyak yang bergerak mengikuti irama, dan salah satu yang memegang kendali irama itu adalah Indonesia. Kalau menurut kalian, apakah Indonesia sekarang sudah menjadi sutradara pasar sawit dunia? Atau masih sekadar pemain utama? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, karena fakta berikutnya mungkin lebih mengejutkan dari yang kalian kira. Sampai jumpa di video selanjutnya.